Nah, teman-teman, bahasan kali ini mengenai anak kaki O. Nah, nanti saya mau bahas terkait pengukuran, terus pembuatan, dan juga penggunaan, dan juga perawatan. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng dan kita simak. Mungkin nanti saya akan jelaskan satu persatu urut dari depan, biar kita sama-sama jelas nanti. Nah, ditunggu ya. Oke, baiklah. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau cerita-cerita tentang pasien yang kemarin datang ke sini itu dia mengeluhkan kalau kaki anaknya itu O, atau biasanya medis itu disebut dengan bolek atau kaki O. Jadi biasanya kakinya itu berbentuk O. Jadi kalian udah paham biasanya kalau anak-anak yang kakinya bentuknya O atau X, biasanya kalian udah dapat tahu lah seperti apa kondisinya. Nah, ini kebetulan kemarin kesini kan bawa foto ronsen. Ini rujukan dari dokter ortopedi, dan dokter ortopedi meresepkan untuk pembuatan kavo dengan single bar dan padding bagian lateral atau tekanan di bagian lateral. Nah, kemarin pasiennya itu kembar, pasiennya ternyata kembar, dan dia sama-sama menderita bolek, kakinya O. Jadi nggak tahu itu, tahu-tahu pas usia jalan itu kakinya kok tambah bengkok gitu loh. Ternyata pas diperiksa ke dokter ternyata memiliki masalah di lututnya, yaitu kaki O. Nah, ini foto ronsennya ini. Nah, ini foto ronsennya ini. Nah, ini foto ronsennya. Kakinya kan O ini. Nah, ini kanan dan kiri, cuman lebih parah yang sebelah sini, yang kanan. Ini usia 1,5 tahun. Kemudian foto yang satunya. Nah, ini foto yang satunya. Nah, ini lebih sedikit lebih parah dibanding yang satunya tadi. Yang sebelah kanan ini. Nah, ini terlalu miring ini. Ya kan? Jadi mungkin kalau teman-teman atau keluarganya atau temennya yang ada masalah di lutut kakinya, oh ya harus periksakan dulu ke dokter sebelum melakukan hal-hal yang lain. Banyak macam, banyak treatment dan banyak penanganan untuk menangani kasus seperti ini. Cuman yang lebih berkompeten untuk menentukan tindakan itu adalah dokter orto ataupun dokter rehab. Jadi kemarin itu kita saat pasien datang ke sini tuh melakukan banyak kegiatan. Yang pertama tuh kita perlu diagnosis dulu secara OP atau ortotik prostetik selain membaca resep dari dokternya. Jadi kita perlu diagnosa untuk tindakan pembuatan alatnya. Kemudian kita lakukan pengukuran, dan setelah itu melakukan banyak hal yang berkaitan dalam pembuatan alat ini. Nah, untuk mengetahui bentuk alatnya, sekarang saya mau kasih tahu alatnya dan kita review bareng-bareng. Nah, kali ini adalah proses sebelum molding atau mencetak.
Nah, ini saya kasih stocking atau stockinette atau kain biar nanti plastiknya tidak langsung kontak dengan gips, atau dengan kata lain nanti biar bentuknya maksimal saat disedot dengan suction. Nah, ini saya mau transfer paper color ke plastiknya, supaya gambarnya lebih menarik, karena anak-anak tuh suka gambar yang macam-macam. Ini contoh pembuatan alat custom. Kita transfer gambarnya ke plastik yang sudah mulai matang, angkat. Nah, tuh kelihatan kan, yang ini gambarnya tayo. Kita tutup sebentar, sekarang siap untuk diambil. Kita molding. Ini salah satu teknik dalam pembuatan bris, proses yang cukup panjang, insya Allah tidak mengkhianati hasil. Oke, kita sedot supaya profilnya bagus dan sesuai dengan cetakan yang diinginkan. Kita buang sisanya. Sip. Oke, yang kedua, gambar Spiderman, gambar Ultraman. Kita angkat. Set. Kita pastikan rapat ya, supaya tidak ada angin yang masuk. Kaosnya keren, cinta motor tua, tapi nggak ada acara, pandemi, semua acara tutup, motornya nganggur. Oke, ini kita lihat lagi hasil sedotannya maksimal. Nah, ini tandanya profilnya bentuknya bagus. Nah, kemudian setelah itu kita rakit dengan komponen ini. Nah, ini komponen produksi saya sendiri juga, ini bahannya dari stainless. Ini yang dimaksud sidebar atau untuk penguatnya. Jadi tadi plastik tadi setelah di oven kemudian dirakit dengan ini, kemudian jadilah satu alat yang bernama Kavo Bris. Nah, baik, sekarang kita review alatnya ya. Alatnya itu namanya Kavo dengan spek single bar with medial pad. Jadi single bar itu barnya cuma satu, atau tahanannya atau besinya itu cuma satu di bagian sisi dalam. Nah, ini kebetulan kaki kanan dan kiri, ini sebelah kanan, yang ini sebelah kiri. Yang namanya bar itu yang ini diletakkan di sisi dalam, di sisi medial. Kemudian padnya ini di sisi lateral untuk tarian yang kaki bengkok tadi. Nah, ini sebelah lateral. Nah, ini yang tadi ya, ini sebelah kanan dan yang ini sebelah kiri. Dan yang ini sebelah kiri. Nah, ini sebelah kiri. Kanan, sebelah kiri. Nah, ini dilengkapi dengan pad bagian lateral. Nah, ini pad, ini bar, ini strap.
kemudian desain seperti ini, depannya tuh nggak ada strapnya. Ini difungsikan untuk atau diindikasikan untuk yang model masuk dalam sepatu. Jadi nanti ini dipakai pasien kemudian dimasukkan dalam sepatu. Kalau misal tidak masuk dalam sepatu, di sini pasti ada karetnya dan sini juga ada strapnya. Dan potongannya pun ini nggak serendah ini, pasti lebih tinggi. Nah ini namanya lock atau kunciannya. Jadi pasien nanti dipaksa untuk lurus, untuk mengoreksi kaki O-nya. Jadi memang tidak disarankan sementara ini untuk nekuk dulu. Jadi kalau mungkin pas jalan ya harus lurus seperti ini. Dipaksa lurus dan dipaksa ditarik. Memang indikasi bracing itu untuk pemaksaan. Itu langkah awal untuk mengoreksi kaki. Nah, setelah itu nanti baru penguatan otot. Setelah itu kalau memang udah sembuh, nah lepas brace. Cuman untuk sementara waktu harus dikunci pakai ini. Cuman kalau mau duduk bisa, ini diangkat kunciannya. Nah, diangkat gini, tekuk. Nah, cuman tekukannya juga cuma terbatas, hanya 90 derajat, nggak lebih dari itu. Jadi cuma bisa duduk di kursi, nggak bisa jongkok. Ini sesuai anjuran dokter, jadi pasien tidak bisa menawar. Ini harga mati. Jika memang kalian pengen sembuh ya memang harus melalui treatment-treatment yang dianjurkan oleh dokter. Dan jika ingin hasilnya maksimal, kalian harus mematuhinya secara baik. Nah, ini dipakai selama, kalau bracing itu pada dasarnya untuk dipakai selama 23 jam. Cuman kalau misal baru pertama kali atau awal-awal ya paling 3 jam dulu lepas, dikontrol ada yang bermasalah atau ada yang lecet atau enggak. Kalau enggak ya lanjut. Kalau untuk seperti ini difungsikan untuk pas waktu jalan aja, yang lebih baiknya. Cuman kalau mau lebih maksimal tidur juga bisa dipasang. Jadi nanti saya kasih tahu hasilnya seperti apa. Nanti semoga saja pasiennya berkenan untuk di video. Nanti cuman kalau misal pasiennya nggak berkenan untuk di video ya nanti gampang saya jelaskan melalui WhatsApp pribadi jika ingin konsultasi. Nah, ini. Kalau misal masuk sepatu ya nanti seperti ini. Nah, jadi ini kenampakannya kalau misal alat yang tadi dimasukkan dalam sepatu ya seperti ini. Seperti ini ya. Yang tadinya begini, kemudian dimasukkan dalam sepatu ya begini jadinya. Alternatif lain jika nggak pengen pakai sepatu ya pakai sepatu sandal. Yang penting depannya sini tercover, ada talinya, jadi nanti kakinya nggak lepas-lepas. Seperti ini bentuknya. Kalau mau dikunci lagi ya tinggal diturunin gini locknya. Ini namanya lock. Ini kebetulan minta request gambar Tayo. Yang satunya Spiderman. Nah, yes, minta doanya semoga anaknya lekas sembuh ya. Semoga anaknya bisa beraktivitas seperti teman-teman yang lain. Hindari aktivitas-aktivitas lompat kalau untuk anak-anak bolek seperti itu. Dan kurangi berat badan, biasanya dikarenakan karena obesitas. Terus tulang dan ototnya belum mumpuni ya jadinya bengkong kayak gitu. Dan ada faktor lain yang membuat atau yang menjadi penyebab dari kaki O tadi. Ingin lebih jelasnya seharusnya ke dokter dulu dan periksakan secara berkala. Untuk masalah pembuatan alat gampang, nanti bisa saya bantu, tapi harus sesuai dengan anjuran dokter. Nah, terima kasih. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa WA saya atau
kunjungi Instagram saya atau bisa lewat YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum.